Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Homsah Rial Romli, kemudian yang saya hormati Ibu Dr. Insinyur Indriati Agustina Gultom, MM, yang saya hormati juga Ibu Dr. Hajah Ida Faridah, dan juga yang saya hormati moderator kita pada hari ini Bapak Wawan Hermawan, kemudian narasumber kita yang pertama tadi yang luar biasa sekali, yang sudah menyampaikan pengalamannya berkecimpung selama beberapa dekade ini, Bapak Adian Saputra, dan seluruh teman-teman Universitas Bandar Lampung dan juga peserta dari seluruh Indonesia, Sabi pun. Ya pun. Ya, terima kasih untuk waktunya siang hari ini, sudah meluangkan waktu untuk berbagi di ruang virtual ini, walaupun jarak memisahkan kita, tapi ada banyak hal yang kita bisa pelajari dan petik hikmahnya pada hari ini. Hari ini saya diberi kesempatan untuk berbagi pengetahuan tentang apa yang kita lihat sebagai tren dari mediapreneurship dan juga digipreneurship selama beberapa tahun ke depan, dan kira-kira teman-teman ini sebagai sarjana ilmu komunikasi bisa mengisi part yang mana atau mengisi bagian yang mana, seperti itu. Tadi sudah disampaikan banyak pengalaman dari Bapak Adian kaitannya dengan bagaimana sih industri media itu, transisi industri media konvensional kemudian beralih ke media digital, apa tantangannya, apa skill yang harus disampaikan oleh teman-teman. Nah, saya ingin menambahkan lagi nih, kita jalan-jalan dulu ke apa sih tren yang terjadi di luar, dan tren yang terjadi di luar ini kemungkinan besar akan terjadi juga di Indonesia, sebagaimana dulu waktu e-commerce atau situs-situs toko belanja online itu tren di luar negeri semenjak tahun awal tahun 2000-an dengan munculnya eBay, kemudian Amazon.com, kemudian ada Alibaba, dan mulai tahun di atas tahun 2000, mulai tahun 2009, 2010 itu mulai muncul di Indonesia, ada Tokopedia, kemudian Bukalapak, dan teman-temannya. Nah, jadi tren yang di luar itu cepat atau lambat akan datang juga ke Indonesia. Jadi saya pengen lihat dan pengen ajak teman-teman, ayo kita lihat apa yang terjadi di luar, dan ini akan terjadi juga di Indonesia. Seperti itu. Yang pertama, kita mungkin akan bahas tentang, tadi Bu Indri sudah menyinggung soal Industrial Revolution 4.0 atau Revolusi Industri 4.0. Saya akan ajak jalan-jalan yang tren terbaru, yaitu Society 5.0 atau masyarakat 5.0. Kemudian nanti kita akan bahas soal digipreneurship di era Society 5.0. Kemudian apa sih peran kita sebagai digital player, peran kita sebagai konsumen media, dan juga sebagai pemilik media. Kemudian challenge dan opportunity, nanti kita akan bahas apa sih yang teman-teman realita yang ada, kemudian apa yang teman-teman bisa lakukan untuk membuat industri media kita jadi lebih baik. Gitu. Ya, yang pertama kita akan bahas tentang Society 5.0. Kalau misalnya teman-teman sudah sering mendengar tentang revolusi industri 4.0, itu digagas oleh masyarakat Eropa, terutama oleh negara Jerman ya. Nah, kita akan sekarang mulai transisi, ada era baru yang juga digagas oleh Jepang. Jadi masing-masing negara ini mereka berkompetisi sebenarnya. Berkompetisi untuk mendominasi kira-kira era industri masa depan itu akan seperti apa gitu. Nah, kalau misalnya Eropa mereka gencar menyuarakan tentang revolusi industri 4.0, kemudian Cina mereka programnya adalah Made in China 2025. Jadi 2025 targetnya mereka semua barang di seluruh dunia ini semuanya dibuat di Cina gitu. Kemudian Asia, rata-rata sekarang transisi Asia ini menuju smart cities, terutama dipimpin oleh negara Singapura ya. Mereka pengennya Singapura, Jepang, Korea Selatan itu mereka pengennya semua fasilitas di kota itu bisa diakses lewat mobile phone kita. Kemudian ada industrial internet di negara-negara Amerika bagian utara. Dan terakhir Jepang ini pengen menonjol juga mereka. Mereka muncul dengan Society 5.0. Kira-kira kayak apa sih? Nah, teknologi yang kita bahas ini nggak akan jauh-jauh dengan apa yang sudah dilakukan oleh negara-negara lain. Dari yang pertama ada Internet of Things atau IoT. Kemudian yang kedua ada artificial intelligence atau kecerdasan buatan, kemudian ada robotics atau robotika, kemudian big data atau data yang jumlahnya besar,
kemudian juga yang terakhir adalah blockchain. Nah, kita akan bahas satu-satu kira-kira kayak gimana sih. Yang pertama, jadi basisnya adalah bahwa Society 5.0 ini yang digagas oleh Jepang ini pengen mengintegrasikan semua teknologi-teknologi tadi yang sudah ditemukan, yang sekarang ada mulai diaplikasikan di sektor bisnis menjadi sesuatu yang menguntungkan untuk masyarakat. Jadi tidak hanya teknologinya saja yang berkembang, tapi bisa nggak teknologi ini membantu masyarakat. Kemudian realita ada sekarang semua sistem, kita juga lihat mulai pemerintah Indonesia juga mulai sistemnya mulai ke smart government, e-government seperti itu. Semua mau di online kan gitu, karena memang trennya ke arah sana. Lama-lama nanti KTP juga akan semua bentuknya digital, kemudian SIM juga mulai pelan-pelan akan arahnya digital. Nah, mungkin walaupun di negara kita isu yang masih besar itu soal keamanan data. Kita sebagai penduduk yang masih sering bocor kan, itu fatal karena orang bisa tahu kita tuh nomor KTP, kemudian nomor macam-macam itu kan orang bisa melakukan tindak kejahatan ketika mengetahui nomor-nomor identitas kayak gitu kan, yang sifatnya personal gitu. Tapi negara-negara Eropa dan juga Asia Timur mereka sudah mulai untuk mendigitalisasi. Tujuannya kenapa? Buat efisiensi birokrasi. Kayak gitu. Jadi semua proses yang awalnya kalau misalnya kita proses-proses itu harus fotokopi KTP, nggak perlu lagi harusnya gitu kan. Karena sudah ada iktp harusnya semua tinggal scan aja gitu kan. Jadi nggak perlu kayak fotokopi bolak-balik 3 kali fotokopi gitu. Itu kan sesuatu yang penumpukan dokumen dan juga merusak alam ya karena banyak kertas yang kita pakai gitu. Nah, di Jepang itu transisi masyarakatnya adalah sekarang masyarakatnya berubah menjadi lebih banyak didominasi oleh generasi tua. Kenapa? Karena yang muda-mudanya itu nggak mau nikah dan juga nggak mau punya anak. Nah, jadi masyarakat Jepang ini banyak yang generasi mudanya itu pengen fokus di karir dan bisnis aja, nggak pengen berkeluarga, nggak pengen menikah, nggak pengen punya anak. Jadi mereka sekarang lebih banyak didominasi populasinya adalah orang-orang tua, sepuh gitu. Yang otomatis ini akan berpengaruh secara ketika kita hitung secara nasional akan berpengaruh. Kenapa? Kalau masyarakat yang sudah sepuh kan sudah pensiun biasanya. Nah, otomatis sudah tidak terlalu produktif lagi kan untuk bekerja. Sedangkan kelompok masyarakat yang produktif ini jumlahnya lebih sedikit gitu kan. Tapi mereka harus menanggung beban pajak yang cukup besar untuk bisa menghidupi orang yang lebih sepuh kayak gitu. Jadi ini menjadi permasalahan di negara-negara maju di Asia Timur seperti Jepang, Taiwan, kemudian Korea Selatan juga. Makanya kebutuhan untuk tenaga kerja itu meningkat gitu. Makanya sekarang mulai banyak tuh program-program magang atau kerja di industri di Jepang yang dibuka untuk negara-negara Asia seperti Indonesia, kemudian Malaysia dan negara-negara ASEAN lainnya. Karena yaitu anak mudanya dikit gitu, banyakkan populasi sepuhnya gitu. Banyakkan populasi orang tuanya gitu. Kemudian ini membuat mereka berpikir bagaimana memanfaatkan teknologi untuk bisa mendukung populasi yang tidak imbang ini, lebih banyak orang tua daripada anak mudanya gitu. Makanya mereka pengen mengintegrasikan bagaimana teknologi ini bisa memudahkan kehidupan orang-orang yang sepuh itu. Jadi makanya mulai banyak sekarang transisinya itu pabrik-pabrik itu mulai karena kekurangan orang, berangkat dari kekurangan orang, makanya sekarang mulai banyak teknologi robot untuk dipasang di pabrik. Sementara kalau di Indonesia, teknologi robot itu masih belum banyak diaplikasikan karena pabrik-pabrik di tempat kita itu masih didominasi oleh pekerja manusia, kayak gitu. Tapi kemungkinan besar ini akan tergantikan dalam 1 atau setengah dekade ke depan. Nah, kemudian yang teman-teman perlu pahami apa saja sih yang akan atau sudah dimulai dilakukan oleh Jepang ini kaitannya dengan Society 5.0. Itu yang teman-teman mungkin bisa nanti bisa ambil gambaran apa sih yang bisa saya lakukan gitu. Yang sekarang trennya ke depannya itu adalah terutama setelah pandemi ini concern terhadap gaya hidup sehat itu menjadi salah satu pilihan. Jadi teknologi seputar kesehatan itu gimana caranya orang berpikir tentang gimana bisa hidup lebih sehat, kemudian bisa hidup lebih lama, kemudian bisa terhindar dari berbagai macam penyakit, seperti itu. Jadi targetnya sekarang orang-orang ke arah sana, bagaimana mereka punya usia harapan hidup yang lebih panjang. Kemudian juga sekarang mulai trennya itu bagaimana smart mobility atau kalau sekarang istilahnya bagaimana transportasi publik itu bisa semakin cerdas dan bisa diakses melalui smartphone.
kalau sekarang di Indonesia aplikasi seperti Gojek, kemudian Grab itu sudah mulai ke sektor yang personal ya. Nah, teknologi ini mungkin akan terus berkembang. Kalau di luar sekarang mulai dikembangin itu teknologinya itu adalah smart car, di mana atau mobil tanpa pengemudi. Bayangin mobilnya bisa mengendari sendiri, yang ini sedang diinisiasi salah satunya oleh perusahaan Tesla. Jadi beberapa tahun ke depan mobil-mobil yang ada itu mungkin nggak butuh pengemudi karena pengemudinya udah otomatis dikendalikan oleh robot. Kita tinggal masukkan kayak semacam Google Maps-nya, kita mau kemana nanti mobilnya jalan sendiri seperti itu. Kemudian teknologi society atau masyarakat 5.0 ini juga arahnya ke bagaimana membangun kota yang lebih baik, yang bisa mendukung masyarakat yang ada di sekitarnya. Kemudian lebih hijau, lebih banyak pepohonan, kemudian juga berbagai macam teknologi yang mendukung supaya lingkungan kita itu lebih sehat. Seperti itu. Jadi ini arahnya. Kemudian yang terakhir adalah teknologi soal fintech atau financial technology. Bagaimana sekarang kalau misalnya teman-teman mulai merasakan sekarang orang mulai bergerak ke cashless, dari menghindari pembayaran langsung melalui GoPay, kemudian Uangku, kemudian Dana, dan lain sebagainya. Ada banyak aplikasi yang sudah mulai masuk ke tempat kita. Mudah-mudahan juga di Lampung seperti itu. Kalau di Jogja, saya sendiri hampir kalau kemana-mana sudah tidak banyak uang ada di dompet, paling cuma untuk ongkos parkir. Selebihnya kalau pembayaran sudah menggunakan pakai digital finansial, pakai misalnya GoPay seperti itu. Dan ini mungkin akan menjadi hal yang ada di sekitar kita dalam beberapa tahun ke depan. Nah, kemudian kalau misalnya dilihat dari tadi juga sudah dibahas tentang oleh Ibu tadi Ibu Indriati ya, Ibu Indriati tadi membahas tentang bagaimana perkembangan teknologi. Nah, yang ini arahnya dari bagaimana kalau misalnya kita melihat struktur masyarakat kita yang kita awalnya berburu, kemudian kita bergerak ke struktur masyarakat petani gitu ya. Kemudian pelan-pelan kita berkembang ke struktur masyarakat yang industri, mulai ada banyak pabrik-pabrik besar yang sangat besar dengan pekerja yang cukup banyak. Kemudian kita juga sekarang mulai bergerak ke arah kita semua terkomputerisasi. Nah, mulai tahun 2000-an kan kita apa-apa pakai komputer kayak gitu kan. Dan sekarang kita mulai bergerak ke arah society 5.0, di mana semua aplikasi, semua sektor kehidupan kita terhubung dengan aplikasi seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita berbicara mengenai Sustainable Development Goals, atau ini yang digagas oleh negara-negara berkembang dan juga negara-negara maju di dunia, ada banyak hal yang mungkin akan bisa terus dikembangkan. Jadi concern-nya adalah ke depannya kita suka atau tidak akan perkembangan teknologi, tapi teknologi itu akan terus mulai masuk dan mempengaruhi sistem kehidupan kita. Nah, pilihannya adalah bagaimana kita bisa mengadaptasi ini dan juga membuat ini menjadi sebuah peluang gitu. Jadi harapannya supaya ini tidak menggantikan seluruhnya struktur masyarakat kita, kebiasaan-kebiasaan kita yang lama, tapi ini bisa mendukung, meningkatkan seperti itu. Nah, kemudian kalau salah satu yang saya concern adalah tentang agriculture dan juga soal makanan atau soal food. Bagaimana ke depannya kita itu dengan keragaman makanan yang ada di tempat kita di Indonesia, kita bisa memenuhi kebutuhan pangan. Ini mulai kerasa terutama kalau misalnya teman-teman melihat semenjak era pandemi, ketika negara-negara mulai membatasi bordernya atau batasnya mereka, otomatis ada kelangkaan makanan di beberapa negara yang bergantung dengan negara lain. Beda kalau di Indonesia nggak terlalu terasa. Di Indonesia walaupun kita kerasa COVID-nya, tapi kita tidak separah negara-negara yang mungkin dari sisi supply bahan makanan itu terbatas karena nggak punya lahan.